Pedangdut Dewi Persik kembali datangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk dimintai keterangan kembali oleh penyidik. Tak hanya diperiksa, wanita yang karib disapa DP itu juga memberikan beberapa alat bukti baru terkait kasus dugaan pencemaran nama baik dirinya oleh salah satu warganet. Dalam kesempatan itu, DP tak sendiri, ia ditemani oleh pengacaranya Sandi Arifin. Menariknya, hadir pula Aldi Taher yang merupakan mantan suami kedua DP di Polres. Lantas, apa maksud kedatangan Aldi ke Polres tersebut? Benarkah Aldi menjadi salah satu saksi yang ditunjuk DP? Kemudian pada sore hari ini kami juga melakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi pelapor dan saksi-saksi lainnya. Yang pertama agendanya adalah pemeriksaan tambahan dari Mas Aldi dan Mbak Dewi. Terus kemudian dari pihak penyidik menjalankan proses mediasi, di mana proses mediasi tadi sudah berjalan. Mbak Dewi sudah dipertemukan dengan terlapor, tapi karena kebetulan beliau ada kegiatan lain, jadi untuk sementara di hold dulu. Untuk keputusan ke depannya apakah dilanjut atau tidak, Mbak Dewi sudah menyampaikan tadi bahwa kasus tetap berjalan. Video call itu maksudnya bukan pakai video, jadi pihak yang berwajib itu ngasih video bahwa orangnya sudah datang, itu sudah ada, bagaimana mau ditemui atau tidak. Pemilik nama lengkap Dewi Muria Agung itu mengetahui video dugaan fitnah yang dilakukan seorang ibu-ibu di jejaring maya dari Aldi Taher. Karena Aldi yang melihat pertama kali video tersebut, maka Aldi dengan sukarela bersedia menjadi saksi. Tak hanya DP, Aldi pun kembali dimintai keterangannya sebagai saksi. Meski DP begitu ngotot untuk memenjarakan sang pembuat fitnah, namun pihak berwajib tetap mengupayakan adanya mediasi antara DP dan juga terlapor. Namun mediasi yang sejatinya dihelat kemarin akhirnya gagal lantaran DP terhalang pekerjaan yang tak bisa ia tinggalkan. Sementara kami memeriksa satu orang yang kami duga adalah orang yang membuat video tersebut dan mengupload pertama kali melalui aplikasi pihak ketiga Snap Video. Jadi aplikasi tersebutlah yang pertama kemudian tersebar di netizen. Penerapan restoratif justice itu harus diinisiasi dari kedua belah pihak. Sekali lagi, restoratif justice harus diinisiasi dari kedua belah pihak, sehingga terjadilah sebuah proses mendapatkan keadilan. Dari pihak DP ada schedule yang tidak bisa ditunda, sehingga proses mediasinya ditunda terlebih dahulu, di stop. Mungkin besok atau lusa beberapa hari ke depan kita silakan kita kedua belah pihak itu langsung melanjutkan kembali, ya kita fasilitasi. Ini cuma sikap tegas saya supaya mereka lebih berhati-hati lagi untuk di dunia sosmed. Kan seperti Pak Peci Merah kemarin bilang, ini namanya dunia sosmed cuma buat dapat follower, tapi menyakiti hati orang, memfitnah orang, itu kan nggak boleh kayak gitu. Walaupun pada akhirnya minta maaf. Jangan pernah menyepelekan orang yang sudah mempunyai kebesaran hati untuk memaafkan. Misalkan mungkin saat ini secara kemanusiaan, jujur aku tadi nangis itu, ya Allah, antara tega sama nggak tega gitu. Kalau misalkan aku tega untuk memenjarakan, itu pasti akan jadi beban moral untuk saya. Kalau saya tuh tega, kalau saya nggak tega, takutnya dia berulang lagi. Saat pemeriksaan tambahan, DP juga berkesempatan bertemu dengan wanita yang menggunjingnya di jejaring maya. Saat bertemu, DP mengaku kasihan melihat kondisi wanita berusia 50 tahun itu lantaran kondisi kakinya memar. Kondisi tersebut lantaran terlapor sempat hendak melarikan diri, namun akhirnya terjatuh dari kendaraan roda 2. Ini kan bengkak besar sebelah kanan, jadi dia itu sempat kabur dari pihak yang berwajib. Kan ada polisi, beliaunya kabur naik motor, langsung nabrak jadi sebelah kanan ini kakinya bengkak gitu. Jadi dia nangis, saya jadi ikutan nangis. Kita nangis dengan tega. Saya jadi bilang, Bang Sandi, tunggu mami saya aja deh, imbang. Saya lupa, secara kemanusiaan saya. Makanya orang tuh harus dipikir dulu ya. Apalagi itu kan beliaunya orang besar. Saya cuma sebagai anak, saya kan pasti lebih muda. Cuma saya ngelihat kayak gitu, saya jujur, ya intinya saya akan menjalankan apa yang sudah menjadi konsekuensi.
Diketahui pelaku berasal dari Pasuruan, namun tinggal di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Lantas benarkah wanita berinisial W itu merupakan fans garis keras Lesti Kejora dan Rizky Bilar hingga ia begitu lantang mengumbar dugaan fitnah kepada DP di jejaring maya? Lantas apa yang membuat pelaku melakukan fitnah kepada DP? Yang disampaikan tuh dia bilang dia nggak sekolah, dia cuma asal sekedar ngomong aja. Pakai bahasa apa? Pakai bahasa Madura bahasanya. Dia bilang engkau tak sekolah nak, engkau cuma sekedar asal capein. Kan lagi rame-rame, engkau tak terona ketemu sama kamu. Aku tuh nggak sekolah, itu kan karena memang lagi rame, jadi aku cuma ikut-ikutan ngomong aja. Gitu. Dan yang kebetulan memang aku sangat mengidolakan kamu dan ingin ketemu sekali sama kamu. Sampaikan hal mencemarkan nama baik, membuat fitnah. Kenapa sampai melakukan itu? Saya tanya apakah memang kamu salah satu pendukung fans fanatik dari satu artis, tapi ternyata yang disampaikan adalah dia ingin sekali ketemu sama Mbak Dewi. Kemana? Jadi memang dia sepertinya mengidolakan Mbak Dewi. Cuman kita sampaikan ya tidak boleh seperti itu. Meski menaruh rasa iba saat melihat pelaku dengan kondisi memprihatinkan, tak lantas membuat DP mengendurkan niatnya untuk mencabut laporan. Namun semua keputusan bukan hanya ada pada dirinya, melainkan juga dengan ibunda tercinta Sri Muna. Lantas benarkah DP ingin memperlihatkan pelaku kepada sang bunda? Benarkah apapun keputusan Sri Muna terhadap kasus yang dilaporkan, DP bakal mengikuti. Kembali lagi nanti ke depannya untuk proses hukum Mbak Dewi sudah memaafkan secara manusiawi. Yang kedua, untuk keputusan yang terbaik akan Mbak Dewi sampaikan nanti setelah Mami ini datang hadir ke Polres sambil menunggu datang dari Jember. Ya, Kalau Mbak Dewi lanjut. Saya lanjut dong Mbak, gitu. Saya tetap harus, saya memaafkan dari hati saya paling dalam. Cuman kan balik lagi keputusan di tangan mami saya nih, makanya saya bilang ini mau lanjut nggak, kata dia lanjut, saya bilang cuman nanti ada mami, katanya dia mau minta maaf sama mami, tolong pertemukan dengan ibu saya sama Umi, katanya bapaknya kamu kan sudah meninggal, saya cuma ingin ketemu sama Umi, saya mau minta maaf aku ya nanti. Di tempat terpisah, Nikita Mirzani dilarikan ke rumah sakit. Ya, setelah 11 hari di penjara di Rutan Serang, wanita yang karib disapa Niki itu dikabarkan tengah sakit dan harus mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Banten Jumat kemarin. Lantas, apa yang membuat Niki harus dilarikan ke rumah sakit? Benarkah kondisi Niki mulai drop sejak dirinya ditahan? Jika sebelumnya kabar kondisi kesehatan Niki buruk itu sempat tersiar di jejaring maya, namun semua itu langsung dibantah oleh tim kuasa hukumnya dan juga sejawatnya Fitri Salhuteru. Bahkan menurut keduanya, Niki sama sekali tak menunjukkan jika kesehatannya menurun. Justru Niki terlihat bahagia dan ingin segera kasusnya disidangkan. Nikita itu seperti saya bilang, dia adalah petarung sih menurut saya. Apapun yang dia lakukan, apapun resikonya dia menerima dengan baik. Kita nggak nimbang, tapi Nikita baik-baik aja. Jadi ya, yang beredar di dunia maya tuh beredar Nikita apa itu kan ada ini nggak ada itu. Itu kan video-video lama yang bohong itu yang diedit. Di dalam dia santai aja. Bahkan tadi minta bantuan melalui Kak Fitri untuk mengajak rekan-rekannya yang ada di dalam untuk makan bersama. Jadi tadi pesan makanan, izin sama Kalapas, kita mau diizinkan untuk makan rame-rame. Artinya bersama-sama itu bukan berarti semua dikumpulin, jadi beli makanan untuk dibagi-bagikan. Tadi itu permintaan Niki melalui Kak Fitri yang saya dengar di depan. Ketawa aja di dalam. Niki cuma berpesan, kakak tenang. Apa yang terjadi dengan diri aku ini semoga menjadi contoh. Nanti kalau ada siapapun yang kena masalah hukum, dan jangan tidak diperlakukan sama seperti Niki. Kalau ada hal-hal yang misalnya dispesialkan atau apapun, kalian sendirilah nanti yang melihat.
Niki nggak heran karena kan Nikita memang sering dikriminalisasi di negeri ini. Lagi-lagi dia dikriminalisasi itu kayak kata saya ya, kalau kalian nggak setuju ya itu bebas aja. Tapi menurut saya sih seperti itu. Jangan juga menciptakan framing di luar sana bahwa seolah-olah Nikita Mirzani itu dikriminalisasi. Itu sebuah kesalahan yang sangat besar. Nikita Mirzani tidak dikriminalisasi. Nikita Mirzani dihukum oleh perbuatannya sendiri. Lantas apa yang membuat Niki jatuh sakit? Meski sebelumnya ia sangat bahagia meski harus mendekam di penjara. Benarkah kasus pencemaran nama baik yang kini tengah dibangkitkan kembali oleh peseterunya Indra Tarigan dan juga Tessa Mariska yang dilaporkan pada 2019 lalu membuatnya stres hingga harus dilarikan ke rumah sakit? Laporan saya 2019 sama dia beda sehari. Sebenarnya saya duluan sehari. Hari itu saya tidak bawa bukti-buktinya, belum print, jadi saya pulang dulu, ya kan? Dia balik, terus besoknya dia bikin laporan. Jadi laporannya dia, besoknya baru saya bikin laporan. Laporan dia tetap di Polda Metro Jaya, laporan saya jatuh ke Polsek Pancoran. Dia dipanggil, dia tidak pernah datang. Dia seingat saya dia dipanggil sama Polres Jakarta Selatan sama penyidik 4 kali. Dia datang cuma sekali. Dan dia katanya tidak kenal saya. Kondisi kesehatan adik dari aktor Rano Karno, Suti Karno berangsur-angsur membaik. Namun kini ia harus kehilangan salah satu kakinya lantaran dokter menyarankan agar dilakukan amputasi agar tak menyebar ke seluruh tubuh. Sakit diabetes yang terbilang cukup serius membuatnya harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kehilangan kaki kanan membuat kondisi Suti sempat terpuruk. Selain itu, ia juga tak mampu menjaga ciptaan Tuhan untuk merawat tubuhnya. Ya, kalau ditanya kondisi fisik aku sih alhamdulillah aku udah sehat. Alhamdulillah sehat, cuman kemarin itu aku sempat dirawat karena diabetes aku tinggi dan aku harus diamputasi kakiku yang sebelah kanan. Sebetulnya awalnya cuma luka 2 jari aja. Cuman karena memang saya terlambat untuk berobat karena sibuk syuting Sidul series, akhirnya kedua jari kaki saya itu nggak bisa diselamatkan dan harus diamputasi. Setelah saya amputasi kedua jari kaki saya, ternyata yang sebelahnya pun seminggu kemudian juga menghitam dan mati ya. Akhirnya saya konsultasi ke dokter vaskular, ke dokter pembuluh darah bahwa takutnya itu kan lama-lama menyebar yang nggak bisa diselamatkan karena pembuluh darah saya itu yang di bagian depan kaki itu juga sudah mati ya, jadi tidak bisa diselamatkan. Akhirnya dokter mengatakan bahwa gimana Sud kalau kita amputasi. Aku bilang nggak masalah dok gitu, daripada aku karena memang sakit kakiku itu udah berkepanjangan ya, udah bertahun-tahun lah seumur anak saya yang kecil gitu. Jadi saya kena diabetes, kaki saya sakit itu kalau tidur pun udah seperti disilet-silet, kalau jalan pun udah susah sebetulnya. Ya udah akhirnya saya memutuskan bahwa lebih baik saya diamputasi gitu. Jadi kaki kanan di atas mata kaki sedikit. Oh iya, saya alhamdulillah banget bahwa saya didukung semua keluarga saya dari Mas Ruby, Mas Rano, Mbak Santi, adik saya Nurli pun dari Jogja ketika saya sakit mereka datang. Dia datang ke Jakarta untuk menemani proses operasi saya gitu. Mereka semua mendukung saya dan mengatakan bahwa yang terbaik dari Allah ya khususnya ya kan. Ya saya bilang ya udah nggak apa-apa, aku juga ikhlas kok untuk kehilangan kaki saya gitu. Dari mati kata ya saya cuma minta maaf sama Allah bahwa saya tidak bisa menjaga ciptaannya ya kan. Semua kan titipan Jai. Mungkin dia juga minta sebagian dari kaki saya, ya udah saya ikhlas kok. Jadi nggak pernah sekalipun saya nggak pernah nangis loh, baru ini saya nangis.
saya mengikhlaskan bahwa saya harus memberikan yang dititipkan kepada saya cuma sebagian dari kaki saya. Dan saya bersyukur bahwa saya masih diberikan umur. Mudah-mudahan saya bisa bermakna untuk orang banyak, berbuat baik untuk orang banyak. Yang istilahnya bisa saya bawa pulang nanti. Gitu. Jadi nggak ada. Saya ikhlas, demi Allah saya ikhlas kehilangan separuh dari kaki saya gitu, nggak apa-apa. Mudah-mudahan saya bisa segera adaptasi dengan kondisi saya dan saya bisa terus berkarya insya Allah. Suti juga menjelaskan sakit diabetes yang dideritanya bukan faktor keturunan, melainkan gaya hidup saat muda Suti yang membuatnya harus merasakan sakit. Beruntung di saat kondisinya terpuruk itulah hadir keluarga yang menyemangati dirinya. Iya Mas Rano, Mas Ruby, Mbak Santi, apalagi Mbak Santi yang selalu nemenin saya ya. Jadi setiap saya operasi itu pasti ditemenin karena anak-anak saya kan harus kuliah, harus kerja gitu. Tapi juga mereka juga selalu ada di samping saya. Ketika saya di rumah gini juga kan mereka juga ngurus saya. Saya alhamdulillah diberikan anak-anak yang mau mengurus saya gitu, istilahnya gitu. Jadi mereka saling support gitu. Mas Rano, Mas Ruby itu waktu sebelum saya dipotong itu, sebelum saya diamputasi, mereka juga ketemu sama dokter saya. Rame-rame lah gitu, maksudnya ketemu mereka bertanya gitu solusinya seperti apa yang terbaik buat saya gitu. Tadinya memang mereka masih mau mempertahankan kaki saya, cuman ketika saya melihat kondisi kaki saya itu yang sudah tidak bisa berfungsi, pembuluh darah saya bagian atas itu tidak berfungsi gitu, untuk melewati itu semua tuh nggak mudah. Jadi saya pikir kenapa sih dok nggak dipotong aja semua, saya nggak apa-apa kok, aku bilang gitu, daripada saya harus menderita melihat kerusakan kaki saya. Dan saya yang tahu kondisi badan kita kan kita sendiri ya. Mungkin ada sebuah kesadaran bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita adalah sebuah kesalahan yang kita perbuat sendiri ya. Kebodohan yang kita pilih ketika kita masih muda. Kita nggak peduli, kita nggak pernah dengerin omongan kata orang. Karena saya menderita diabetes itu bukan karena penyakit keturunan, karena pola hidup saya. Saya tidak pernah minum air mineral, saya tidak pernah tidak pernah mendengarkan orang tua saya melarang saya minum soft drink segala macam. Itulah yang saya lakukan. Ketika kita lagi sibuk syuting, kita nggak pernah sekalipun minum air putih, ya kan. Inilah yang terjadi dalam hidup saya. Itu kan pilihan kita ketika kita nakal. Makanya untuk generasi penerus nih yang mungkin mendengar ini, hati-hatilah, agak sedikit dikurangi. Karena saya mengalami ini semua bukan karena faktor keturunan ya kan. Saya mengalami karena pola hidup saya, pola makan saya, pola minum saya yang nggak benar. Akhirnya saya menderita diabetes gitu loh. Itu kan kesalahan kita kan. Jadi ketika dari semua kesalahan itu terus kita diberikan penyakit, ya mau nggak mau kita harus terima dong. Kita mau teriak sama siapa, yang salah kan diri sendiri. Jadi ya, kalau aku orangnya selalu berpikir seperti itu. Jadi makanya aku nggak pernah mengeluh, karena memang ini udah klimaks. Karena mungkin kan Aja juga tahu kan beberapa kali saya juga harus operasi karena bisul di ketiak saya, kaki kiri saya juga udah mulai. Dari dulu juga kaki kiri saya sakit juga, tapi nggak separah yang kanan kan. Ini udah mulai sakit. Cuman dokter saya bilang, ya Sud, kan kita udah tambahin nih pengencer darah kamu. Coba kita menggunakan itu aja sebelum kita lihat lagi tindakan selanjutnya. Meski kondisinya tak sempurna seperti dulu, namun ia tetap optimis untuk melanjutkan hidup dan juga berkarir di industri hiburan tanah air, meski harus menggunakan kursi roda maupun kaki palsu untuk menopang beraktivitas. Apalagi dukungan dari keluarga, khususnya sang kakak Rano Karno, membuatnya kembali bangkit dari keterpurukan. Saya pribadi nggak pernah merasa ini kesalahan orang, ini kesalahan diri saya. Makanya mungkin saya nggak pernah menangis sih. Saya harus akhirnya saya diamputasi, nggak pernah gitu. Seingat saya nggak pernah menangis sebelum sekarang ini gitu, bahwa ketika mereka mungkin takut ya kan, maksudnya mereka memikirin waduh nanti kalau kepotong gimana. Enggak, saya bilang kalau memang Allah punya kuasa. Sekarang ini kan sudah banyak ilmu kedokteran juga sudah maju ya kan, sudah banyak kaki-kaki palsu. Mudah-mudahan saya bisa segera menggunakannya dan saya bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Kenapa? Karena kaki? Enggak lah, kan saya masih punya otak, saya masih punya pemikiran, kan masih ada kursi roda. Saya juga jalan misalkan saya berobat ke dokter kontrol, saya dengan kursi roda juga banyak ibu-ibu yang melihat juga, Mbak sabar ya mbak. Iya insya Allah nggak apa-apa kok Bu.
Iya, saya sih siap. Saya siap mungkin kalau memang insya Allah Sidul series itu perpanjang, saya siap untuk syuting. Tapi ya tetap dengan mengkondisikan kondisi saya. Karena Sidul itu kan juga tidak pernah melenceng dari kondisi ya. Misalnya ya di dulu itu kita udah tahu udah banyak yang pergi. Dulu juga pernah ada yang sakit. Tetap aja dengan kondisi itu. Saya juga bilang sama Mas Rano, ya saya sih udah siap untuk kerja lagi gitu. Cuman ya kondisi seperti saya. Tapi saya nggak bisa mentargetkan bahwa oh ya 2 bulan atau 3 bulan lagi saya bisa pakai kaki palsu, juga belum bisa saya kondisikan karena kan saya tidak tahu kondisi kaki saya kan. Dia harus sembuh dulu, dia harus kuat dulu, baru kita bisa ukur itu sepatu.